Panji Gumilang kalau jadi Menteri Agama satu, jangan naik haji ke Arab. Yang kedua, jangan angkat Habib-Habib untuk ceramah di Indonesia. Yang ketiga, pesantren program saya, pesantren harus diubah seluruh kurikulumnya karena pesantren adalah sumber malapetaka dan sumber menciptakan, memproduk teroris lewat YouTube. Saya bisa mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setiap nonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi kita sudah melihat bagaimana cuplikannya. Saifuddin Ibrahim memiliki rencana yang sama dengan Panji Gumilang. Karena Saifuddin Ibrahim sendiri adalah mantan guru Ponpes Al Zaitun yang murtad. Kini Saifuddin Ibrahim terus-menerus menghina agama Islam, menghina Nabi Muhammad, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada teman-teman jangan kemana-mana dulu. Mari kita dengarkan apa sih rencana dari mereka berdua ini. Tapi kalau Panji Gumilang yang jadi pemimpin Islam, Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Panji Gumilang, saya balik lagi ke Indonesia, senang saya. Atau Panji Gumilang yang jadi Menteri Agama. Program Panji Gumilang kalau jadi Menteri Agama satu, jangan naik haji ke Arab. Itu ngabisin duit, menguntungkan Arab, rugikan Indonesia. Bayangkan satu orang naik haji, itu bayar full untuk orang Arab saja, untuk Arab Saudi 50 juta. Kalau yang naik haji itu adalah 300.000 muslim tiap tahun, berapa keuntungan Arab hanya gara-gara naik haji? Surplus APBN Arab Saudi itu 700 triliun rupiah tiap tahun gara-gara orang Indonesia naik haji. Untuk 700 triliun loh, gara-gara naik haji. Hentikan dong naik haji itu supaya Indonesia kaya. Jadi program Panji Gumilang atau saya kalau saya jadi Menteri Agama, hentikan naik haji ke Arab. Tutup naik haji ke Arab karena naik haji itu merugikan Indonesia, memiskinkan Indonesia secara absolut. Indonesia akan menjadi miskin sampai hari kiamat. Kenapa? Ngasih ke Arab uang. Yang kedua, jangan angkat Habib-Habib untuk ceramah di Indonesia. Itu program saya. Kalau saya Menteri Agama, jangan suruh khutbah seperti Habib Rizik, Bahar Sengit. Itu jangan suruh khutbah. Jadi semua ustadz harus dibuatkan sertifikasi khutbah naik mimbar. Oleh karena itu Habib-Habib tidak boleh ceramah. Yang hidung agak panjang itu, kayak burung betet itu, jangan suruh naik haji, jangan suruh ceramah. Itu yang kedua. Jadi orang-orang ustadz seperti bahasa lama nggak boleh, ya Dusoma yang pikiran-pikiran ngeres kayak begitu tuh nggak boleh khutbah tuh. Somad, Agim, pokoknya ustadz sudrun tidak boleh ceramah. Saya harus mengeluarkan sertifikatnya bahwa di setiap kabupaten itu ada ustadz yang boleh ceramah atas tanda tangan Menteri Agama, yaitu Saifuddin Ibrahim. Kalau belum dapat itu sertifikasi dan dia tidak mumpuni pola pikirnya dan pemahaman, bukan masalah kepandaian, tetapi bagaimana membangun Indonesia yang toleransi dan damai, itu adalah harga mati yang harus
dijunjung tinggi oleh seorang ustaz. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Raja Salman Arab Saudi, imam-imam masjid yang radikal tarik masukin penjara. Jelas? Yang ketiga, pesantren program saya, pesantren harus diubah seluruh kurikulumnya, karena pesantren adalah sumber malapetaka dan sumber menciptakan, memproduk teroris. Apa? Teroris. Kalau belum diperbaiki materi dan kurikulum pesantren di seluruh Indonesia, jangan harap Indonesia aman, jangan harap Indonesia damai. Nggak ada kedamaian itu sebelum memperbaiki ini kurikulum pengajaran. Dan tentu saja yang keempat, semua guru-guru yang tidak qualified, guru-guru yang mengajar di pesantren harus dikebiri supaya tidak melakukan pelecehan terhadap santri-santrinya. Kalau enggak, biarkan guru-guru perempuan saja yang mengajar di sana. Toh sekarang bisa pakai live mengajar lewat YouTube. Saya bisa mengajar. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana rencana Saifuddin Ibrahim dengan Panji Gumilang. Saifuddin Ibrahim memang sangat berharap Panji Gumilang ini bisa jadi Menteri Agama. Kalau Panji Gumilang jadi Menteri Agama, otomatis Saifuddin Ibrahim bisa pulang ke negara ini. Jadi kalau si Panji Gumilang jadi Menteri Agama, yang mereka rencanakan pertama adalah naik haji itu bukan ke Mekah, ke Al-Zaitun. Ini memang sudah dilaksanakan oleh Panji Gumilang kalau sekarang ini. Dan sholat pun di sana tidak diwajibkan karena masih dianggap jahiliyah. Kemudian merubah syahadat, merubah rukun Islam, akan membangun gereja. Kalau membangun gereja ini pernyataan dari Panji Gumilang sendiri, dia akan membangun gereja di Ponpes Al-Zaitun ini. Yang kedua, mereka ini tidak mengizinkan para habib itu ceramah, para kiai, para ulama, ya itu tidak diizinkan. Yang diizinkan orang ini ceramah seperti Habib Kribo, si Abu Janda, Denny Sregar, itu diizinkan mereka ini ceramah. Karena katanya itu tidak radikal. Jadi kalau ustadz pun mau ceramah itu harus ada izin dulu dari Kementerian Agama, sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Agama baru boleh ceramah. Jadi yang ketiga, mereka ini akan mengganti kurikulum di ponpes, di pondok pesantren itu akan diganti semuanya. Lalu bagaimana kurikulum mereka ini? Kurikulum mereka ini kita itu harus tunduk kepada Yahudi. Karena yang menjalankan Al-Zaitun itu sepertinya Yahudi, di mana Panji Gumilang kita perhatikan sangat memuji Yahudi. Seolah-olah Al-Quran pun terlalu maju untuk menilai Yahudi. Al-Quran itu salah kalau menilai Yahudi ini, di mana memang Panji Gumilang juga mengatakan kalau Al-Quran ini adalah hadis Nabi Muhammad. Seperti yang barusan saya upload, tadi saya upload di mana si Panji Gumilang menafsirkan ayat Al-Quran sesuai keinginan dia. Banyak yang muncul di kolom komentar saya, kenapa Panji Gumilang ini tidak bisa ditangkap. Nangkap Panji Gumilang ini susah. Dia ini lebih hebat dari Sambo. Backingannya orang berkelas semua, orang berpangkat semua. Seperti kasus 2 tahun lalu, di mana si Panji Gumilang ini memperkosa karyawannya itu selama 2 tahun. Tapi begitu masuk media berita tentang kasus ini, 2 hari langsung hilang. Tidak ada penyelesaian, tidak ada klarifikasi dari Panji Gumilang, tapi beritanya langsung hilang. Jadi buat teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton. Apabila ada kabar terbaru dari Panji Gumilang, kita akan segera mengabarinya ke publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.